Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para sadah, para kiai, para ulama, segenap hadirin yang dimuliakan Allah. Kami membaca di dalam karya Said Muhammad yang berjudul At-Tali'us Sa'id, At-Tali'us Sa'id Al-Muntahab Minal Musalsalat wal Asanid. Di dalam muqaddimahnya Said Muhammad menyusun sebuah autobiografi, yakni menceritakan dirinya sendiri. Autobiografi itu seperti kalau Imam Ghazali Al-Munqidh minad Dhalal. Di situ Said Muhammad bercerita, saya lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, sempat mengenyam pendidikan di Halaqah Masjidil Haram, Madrasah Al-Falah, Madrasah Saulatiyah, dan rihlah saya, kata Said Muhammad, di Maghrib, di Maroko, di India, di Pakistan, dan di berbagai belahan negeri yang lain. Ketika saya sebelum balik, sebelum buluh, dunal buluh, sebelum balik, Said Muhammad atas izin ayah beliau Sayyid Alawi, beliau diizinkan sudah mengajar. Sebelum balik sudah mengajar, dan setelah Sayyid Alawi meninggal dunia, 3 hari setelah Sayyid Alawi meninggal dunia, para ulama berkumpul di rumahnya beliau, rumahnya Sayyid Alawi. Ada Syekh Hasan Al-Masyad, ada Syekh Nur Saif, ada Syekh Abdul Dardum, ada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Berkumpul, banyak ulama besar berkumpul di rumahnya Sayyid Alawi 3 hari wafatnya Sayyid Alawi. Di sana Sayyid Muhammad mendapatkan semacam dorongan, motivasi dari para ulama besar, mendorong beliau untuk melanjutkan istafet keulamaan, tadris, ifadah Sayyid Alawi. Jadi yang mendorong itu para ulama besar yang hadir di rumahnya Sayyid Alawi 3 hari setelah Sayyid Alawi meninggal dunia. Ini cerita Sayyid Muhammad sendiri dalam muqaddimah At-Tali'us Sa'id kitabnya itu. Nah, akhirnya Sayyid Muhammad dipaksa oleh para ulama-ulama besar untuk melanjutkan mengajar. Apa
pelajaran pertama yang diajarkan Said Muhammad pasca wafatnya Said Alawi. Ternyata Ibnu Aqil yang pertama yang diajarkan bab isim mausul. Jadi di kitab Ibnu Aqil, kitab Nahwu, Syarah Alfiyah, babnya isim mausul. Ajib loh ini isim mausul, karena mausul itu disambung. Jadi setelah Said Alawi wafat, ilmu ini berkesinambungan, mausul. Jadi awal membaca setelah wafatnya ayahnya itu mausul, bukan bab mubtada, bukan bab khobar, bukan bab isim nakirah, tapi isim mausul. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilihkan melanjutkan pengajaran Said Alawi dengan diawali melanjutkan pelajarannya Said Alawi. Itu melanjutkan pelajaran Said Alawi persis isim mausul, jadi disambung, dilanjutkan. Ini merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang bertabarruk ikut disambungkan dengan ilmu beliau, dengan barokahnya beliau, dan dengan kesolihan, dengan hikmah-hikmah beliau. Pada penutupan kitab itu, At-Tali'us Sa'id Al-Muntahab minal Musalsalat wal Asanid, di situ dicantumkan wasiatnya Hasan Al-Marsyad kepada Said Muhammad. Ada wasiat 1 halaman, lebih sedikit, sekitar 1 halaman. Kalau terbitan Darul Minhaj ya. Kalau terbitan yang sebelum Darul Minhaj kan masih terpotong-potong kitab Said Muhammad itu. Begitu Darul Minhaj kan sudah lengkap. Ada karya Said Muhammad kan, pengakuan Said Muhammad itu dalam autobiografinya, karya saya lebih dari 150 judul. Kami punya semua itu karya yang lengkap itu. Jadi saya lihat satu persatu sesuai yang memungkinkan waktu kami. Di situ ada wasiat Syekh Hasan Al-Marsyad kepada beliau secara khusus. Wasiatnya itu begini diantaranya. Syekh Hasan Al-Marsyad wasiat, diantara isi wasiatnya adalah kafa bil mar'i ilman ayyahshallah kafa bil mar'i isman ayyujiba binafsihi. Kafa bil mar'i ilman ayyahshallah, cukuplah manusia itu disebut berilmu jika manusia itu punya mental, punya kepribadian, punya karakter, punya tipologi, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah manusia itu disebut orang berilmu jika manusia ini takut kepada Allah. Kafa bil mar'i ilman ayyahshallah. Kemudian kafa bil mar'i isman ayyujiba binafsi, cukuplah manusia berdosa jika membanggakan diri. Itu wasiatnya Syekh Hasan Al-Marsyad
kepada Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ditulis beliau dalam penutupan kitab At-Tariqus Sa'id karya Syed Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Syed Muhammad punya murid Syekh Nabil bin Hashim Al-Ghamri. Nabil ibn Hashim Al-Ghamri itu muridnya Syed Muhammad, menyarai syarah Sunan Darimi. Sunan Darimi disyarah oleh beliau. Syarah Sunan Darimi boleh, Musnad Darimi boleh. Di situ ada perbedaan sedikit redaksinya hadis. Kalau di dalam kitab Sunan Darimi, kafa bil mar'i jahlan, bukan isman, ayyujiba bi ilmi, cukuplah manusia dikatakan bodoh jika membanggakan ilmunya. Itu kalau di kitab Sunan Darimi. Kemudian disyarah oleh muridnya Syed Muhammad, Syekh Nabil Al-Ghamri, seorang mukri Al-Mu'ammar, semoga dipanjangkan umur karena beliau masih hidup sampai sekarang. Syekh Nabil Al-Ghamri dalam syarahnya Syarah Sunan Darimi, di antaranya orang yang bangga dengan ilmu itu adalah sulit menerima kebenaran. Yang kedua, apa-apa yang dari dirinya itu benar, dan apa-apa yang berlawanan dengan dirinya salah. Itu akibat punya sifat bangga diri dengan ilmu, kata Syekh Nabil Al-Ghamri dalam syarahnya. Nah, inilah termasuk catatan-catatan penting dari karya Syed Muhammad At-Tariqus Sa'id. Kemudian wasiat Hasan Al-Marsyad, Syekh Hasan Al-Marsyad kepada beliau. Sekarang kita kembangkan ayat-ayat kafa ini. Kalau dalam Al-Quran, kafa itu berjumlah 27 kali. 27 kali kafa dalam Al-Quran. Yang menarik, satu-satu angka itu satu jalur wali, satu jalur ulama. Kafa billahi waliyan itu hanya satu kali. Cukuplah Allah yang menolong, yang mengangkat para wali, yatawallas salihin. Itu satu kali. Kemudian kafa billahi aliman juga satu kali. Cukuplah Allah yang maha berilmu. Ini jalurnya ulama. Kafa billahi waliyan, jalurnya para wali. Kafa billahi aliman, jalurnya para ulama. Ini angkanya satu-satu semua. Dari ayat kafa yang berjumlah 27 kali. Sedangkan kalau kafabi itu 3 kali, yai. Dalam Al-Quran kuskafabi itu, kafabi itu dalam Al-Quran 3 kali. Dalam Al-Quran ada 3 kali ayat kafabihi dalam Al-Quran. Kafabihi bizunubi ibadi khabiram basira. Kafabih 3 kali. Kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiram basira, ya, kurang lebih begitu. Yakni cukuplah Allah waliyan, penolong. Cukuplah Allah aliman, maha mengetahui. Jadi di sini ada 2 kata. Dulu itu kalau orang alim merangkap wali, kata abah saya, ulama dulu dengan sekarang itu bedanya, rata-rata ulama itu wali. Jadi kewaliannya double,
punya karomah riyadhah, punya karomah Quran, punya karomah ilmu, punya karomah istiqomah mengajar, punya khawarikul adat. Itu dulu namanya ulama ya wali, namanya wali ulama. Kafa billahi waliyan, kafa billahi aliman. Nah, sebagai contoh, orang alim wali, wali alim. Syed Muhammad kan punya karya yang monumental, yang terkenal, Mafahim Yajibu Antus Shahah itu. Dulu Gus pertama bedah sebelum dicetak Darul Minhaj, itu bedah pertama itu kami dengan Kiai Muiz, Kiai Bondowoso, itu bedah pertama. Jadi apa Mafahim Yajibu Antus Shahah belum banyak beredar, udah lama sekali kami belum menikah, mungkin udah 25 tahun yang lalu. Bedah kitab itu Mafahim Yajibu Antus Shahah, kami dengan Ustadz Muiz masih hidup di Bondowoso ya. Nah, di situ Syed Muhammad bercerita tentang alim wali itu diantaranya Rasulullah SAW itu pernah tidur dalam mimpi beliau, dan mimpi beliau itu pasti nyata. Beliau masuk surga, melihat di surga Harisah bin Nu'man baca Quran. Ajib, Harisah bin Nu'man baca Quran di surga. Subhanallah. Ternyata apa yang membawa Harisah bin Nu'man itu seorang sahabat ahli Quran, dan bacaan Qurannya bisa streaming ke surga. Luar biasa ini. Bisa online ke surga. Kata Rasulullah SAW, kada kelbar. Itulah ulama, alim, wali yang punya sifat albar, sangat berbakti kepada orang tua. Ternyata beliau itu disebutkan Syed Muhammad dalam kitabnya Mafahim, sangat berbakti dengan ibunya. Jadi ini alim wali soleh, bukan hanya alim saja, bacaan Qur'annya terakses ke surga. Itu jarang. Kalau kita sulit, terlalu banyak apa itu, karena kita ini kebanyakan selfie. Ibadah kita sering di selfie terus, baca Quran di selfie, ngimami di selfie, tawaf selfie, ya gak keakses ke surga. Cukuplah terakses di dunia, karena sudah kita selfie sendiri. Karena kalau Harisah bin Nu'man itu ulama, sahabat, ahli Quran, ikhlas. Akhirnya beliau ini bacaan Qurannya terakses ke surga. Kada kelbar. Itu contoh satu. Contoh dua, di dalam kitab Mafahim Yajibu Antus Shahah, kafa billahi waliyan, kafa billahi aliman. Seorang sahabat Nabi SAW di dalam kitab Mafahim, istrinya meninggal dunia, suaminya tidur melihat orang-orang yang ada di kubur sedang riang
jalan-jalan keluar dari kubur dengan riang, tapi istrinya tidak tampak. Kemudian dia tanya, sahabat ini dalam mimpinya tanya kepada salah satu penghuni kubur itu, disebutkan Said Muhammad bin Alawi. Ini sebetulnya hadis ini ada di kitab Mausu'ah Ibnu Abi Dunya. Dia ada kitab Mausu'ah Ibnu Abi Dunya itu 11 jilid. Di situ berbagai macam risalah Ibnu Abi Dunya dikumpulkan. Nah, saya baca di situ orang ini tanya, kenapa istri saya nggak kelihatan? Wanita-wanita lain keluar dari kubur dengan gembira, kenapa istri saya nggak kelihatan? Dijawab oleh salah satu mayit, karena istrimu itu malu nggak mau keluar, kafannya itu kecekaan. Jadi kafannya ini cingkrang, kafannya ini cingkrang, terlalu pendek, maka nggak berani keluar. Akhirnya dia terbangun dia pikir, gimana ya istri saya ini di kuburan kafannya cingkrang, kurang, gimana cara ngirimnya ini? Hanya menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya bermimpi mendapatkan berita istri saya di kuburan ini kurang nyaman karena kafannya ini kurang panjang, tidak sempurna. Bagaimana saya bisa menyempurnakan kafan istri saya? Kata Rasulullah di dalam kitab Mafahim, sudah gini aja, cari orang yang bisa dipercaya, dengan tanda kutip yang mau meninggal, nanti dititipi. Jadi cari orang yang bisa dipercaya tapi dengan tanda kutip mau meninggal, soalnya nanti kita butuh titip kafan. Itu ada dalam kitab Mafahimnya Jiwantus Soha. Akhirnya orang ini cari-cari di kampung, siapa yang sudah koma ini, siapa ini, siapa yang sudah kritis, sudah sakit-sakit. Kalau orang sehat ya tersinggung ya. Akhirnya ketemu seorang sahabat yang sudah mau meninggal, ya dengan memberanikan diri, saya dengan izin Rasul, ya kalau dilanjutkan ya, kalau kamu meninggal ya, tapi sudah jelas kritis ini orang, kalau masih sehat ya nggak berani kan, penjenengan sampun keadaan mekaten, bu bilih penjenengan sios kapundhut, kira-kira kan begitu ya. Bu bilih kalau kira-kira jadi wafat, tolong saya titip kafan untuk istri saya. Kata Rasulullah, suruh dimasukkan, dititipkan dalam kafannya orang itu. Akhirnya dimasukkan, ikut dikubur bersama orang itu. Akhirnya dikuburlah kafan bersama kafan mayit yang baru meninggal. Tidak lama kemudian suami ini tidur lagi bermimpi, sudah bertemu dengan istrinya ceria dan kafannya sempurna, berarti sudah terkirim, kafannya sudah terkirim. Inilah gambaran ulama dulu, sahabat dulu, betul-betul waliyan aliman. Kafa billahi waliyan, kafa billahi aliman. Itu asrornya jauh itu. Said Muhammad lengkap dari kitab ke kitab. Yang kasus ketiga juga diceritakan Said Muhammad di dalam kitab Majmu' Fatawa. Said Muhammad punya kitab Majmu' Fatawa 1 jilid. Kalau Majmu' Fatawa yang besar kan Ibnu Taimiyah ya, yang sering dikutip Said Muhammad dalam kitabnya Mafahimnya Jiwantus Soha, sering mengutip Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah karena beliau mengatakan kita mengkanter mereka dengan kitab yang dipakai mereka. Jadi ketika mengantar Wahabi dengan kitab yang menjadi rujukan
Wahabi, itu Syed Muhammad. Jadi mengkanter Wahabi dengan kitab yang dipakai Wahabi, maka di situ banyak mengkutip Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, paling banyak di situ dalam kitab Mafahim. Jadi kalau orang Jawa meleh no, jadi hujah Wahabi diweleh no Syed Muhammad dengan imam mereka sendiri. Itu usulnya begitu memang. Majmu' Fatawa itu Mafahim Yajibu an Tusahhah. Akhirnya di kitab Majmu' Fatawa Syed Muhammad itu ada keterangan tentang kehebatan, kewalian, kekaromahan Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi itu kedatangan tamu Nasrani. Tamu Nasrani itu menanyakan hadis. Kata Syed Muhammad, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah, awas, takut kepada firasatnya orang beriman, karena orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Maknanya apa Mbah Junaid, Syekh Junaid? Firasat orang mukmin ini tajam karena melihatnya dengan cahaya Allah. Artinya apa Syekh Junaid? Kata Syekh Junaid, artinya aslim, kamu Islam sekarang, langsung syahadat orangnya. Artinya saya berfirasat aslim, masuk saya Islam, ya langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ketajaman saya Junaid. Nah, kira-kira kalau kita ketemu orang Nasrani ditanya firasat orang mukmin kok percaya gimana? Kamu masuklah Islam. Ya belum tentu dia langsung Islam kalau kita. Tapi saya Junaid ketajaman firasatnya aslim, langsung Nasrani itu masuk Islam. Inilah kehebatan kafa billahi waliyan, kafa billahi aliman. Ini orang-orang dulu ya, Masya Allah. Itu keterangan Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Nah, memang orang berilmu itu penting sekali. Begini, Syed Muhammad ini mungkin cerita ini tidak tertulis di dalam kitabnya beliau, cuma saya tulis di dalam risalah kami. Saya menulis risalah namanya Risalah Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan. Saya menulis kitab namanya Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha, yaitu tentang konseling untuk menasihati Taliban, yang saya tulis dengan bahasa Arab, tulis 100 halaman. Waktu itu dipakai untuk menasihati Taliban lewat Pak Majen Arif Rahman selaku duta besar Afghanistan waktu itu. Nah, di situ saya ceritakan tentang Syed Muhammad terkait jihad. Begini, jadi Syed Muhammad itu luar biasa. Syed Kiai Taifur, Ustadz Taifur Mawardi Purworejo itu pernah bermimpi dengan ketemu Rasulullah SAW. Cerita ke saya, beliau cerita ke saya. Waktu itu Rasulullah cerita, dawuh datang ke Taifur, Ar-Rus maghlub fajahid, Rusia kalah. Waktu itu, ini bukan dalam konteks sekarang Iran, Rusia dan Amerika, bukan ya. Ketika itu Rusia dengan Uni Soviet dengan Afghanistan. Rasulullah mengatakan Ar-Rus maghlub fajahid, Rusia kalah maka jihadlah. Mimpi ini disampaikan ke Syed Muhammad.
Ini kita pun cerita ke saya, mimpi ini disampaikan ke Said Muhammad. Akhirnya Said Muhammad telepon sama Perdana Menteri Afghanistan. Nah ini jadi kelanjutannya, belum ada istilah mujahidin. Begitu telepon, akhirnya terbentuklah mujahidin Afghanistan. Jadi itu sebetulnya istilah mujahidin Afghanistan itu atas inspirasi dari teleponnya Said Muhammad kepada pimpinan Afghanistan. Kita bercerita ke saya, mujahidin ini lepas dari berakhirnya orang Afghanistan, mungkin yang ada ekstrim, ada yang radikal. Lepas dari itu, yang jelas Said Muhammad sangat perhatian sekali dengan perjuangan-perjuangan muslim waktu itu, sampai beliau menyampaikan mimpinya kita di bawah Said Muhammad telepon pada pimpinan Afghanistan, maka terbentuklah mujahidin Afghanistan. Jadi Ar-Rus maghlub penjahit, Ar-Rus Rusia maghlub kata Rasulullah dalam mimpinya kita Ar-Rus maghlub fajahid, maka jihadlah mujahidin. Nah, saya baca dalam kitab Mausu'ah Gharaib Qasas, ada orang petani kentang di Palestina. Petani kentang, bahasa Arabnya kentang itu kalau tidak salah batoto. Iya ya, batoto ya, batoto. Kentang itu batoto. Bahasa Arabnya juga aneh ya, batoto. Ada petani kentang mau apa ya istilahnya, ngerolak tanah, mau bajak tanah, mau maculi tanah, tidak punya uang, butuh tenaga anaknya, tapi anaknya di penjara Israel. Petani kentang ini dipenjara oleh Israel karena dia pejuang Palestina. Surat, bapaknya kirim surat, "Cung, bapakmu iki meh tandur kentang, butuh tenagamu macul lahan kentang, tapi kok di penjara." Ini dalam suratnya, anaknya balas surat, "Pak, di tanah bapak itu di bawahnya penuh senjata." Suratnya begitu. Surat anaknya itu balas dari penjara, "Bapak, tanahnya bapak itu penuh senjata loh Pak." Akhirnya suratnya dikirim, dibuka oleh tentara Israel. Buka, wah, ini lahannya ini ada senjata, ini banyak senjata, ini lahannya bahaya, ini lahan kentang ini banyak senjata. Ini anaknya kirim surat kepada bapaknya, kalau lahan kentang itu banyak senjata. Akhirnya tentara Israel mengirimkan tentara untuk macul. Tentara Israel ini mengirimkan tentara untuk macul di lahan itu, mencari senjata yang terpendam. Tentara Israel mewaculi tanah niku, begitu dipaculi ternyata tidak ada senjata. Jadi tentara Israel melihat surat, "Pak, tanah bapak penuh senjata." Wah, gusar tentara Israel. Dikirim tentara-tentara untuk macul tanahnya itu, mencari senjata. Ternyata kecelik, tidak ada senjata. Anaknya terus kirim surat lagi, "Pak, wis tak kirim tukang macul Pak." Ini terjadi, itu dalam kitab, satu kitab namanya Mausu'ah Gharaib Qasas.
Kitab itu sudah sak kirim Pak tukang pacul Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia dipaculi oleh tentara Israel. Hanya bisa nanam kentang pokoknya itu. Nah, ini merupakan orang yang diberi ilmu Allah secara mendadak. Karena apa? Kepepet. Jadi ada ilmu yang muncul karena kepepet itu ada. Ada bang, ilmu yang muncul karena kepepet. Jadi Masya Allah, ada ilmu yang muncul karena kepepet ya. Nah, itu termasuk karomah dari kafa billahi waliyan kafa billahi alima. Kemudian kasus yang kelima ini, Syed Muhammad punya karya namanya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Itu ada 2 judul, artinya judulnya ada judul lagi, yang kitabnya sama tapi judulnya beda. Kalau yang dulu kan Syaraful Ummah, tapi kalau diterbitkan sekarang Khosaisul Ummah, judulnya diganti. Yang dulu Syaraful Ummah, nah itu yang generasi dulu, tapi yang generasi ini Khosaisul Ummah ya, jadi beda judul tapi sama isinya, Syaraful Ummah sekarang Khosaisul Ummah. Nah, dalam kitab itu saya lihat Syed Muhammad bercerita tentang pertemuan Syekh Syakik Al-Balkhi. Al-Balkhi itu Balkha. Balkha itu wilayah Iran ya, bisa dilihat dalam kitab Mujamul Buldan karya Yaqut Al-Hamawi. Syakik Al-Balkhi ketemu orang ngesot, lumpuh ngesot. Ditanya, kamu jamaah haji? Ya. Dari mana? Dari Samarkand. Jauh. Samarkand ke Mekah ngesot? Iya. Butuh berapa lama? 10 tahun lebih. Itu ditemukan dalam kitab Khosaisul Ummah tentang kehebatan umatnya Rasulullah SAW. Jadi ngesot itu 10 tahun lebih dari Samarkand, Uzbekistan sampai ke Mekah. Muq'adan yazhaf, muq'adan yazhafu, muq'ad lumpuh, yazhafu ngesot, lebih dari 10 tahun dari Samarkand ke Mekah. Kata beliau, apa yang membuat kamu kuat ini? Syauq, kerinduan kepada Allah. Nah, ini penting Pak cerita Syed Muhammad ini. Jadi kita itu jerih payah apapun, kalau suatu amal baik itu rindu, tidak terasa. Maka Syed Imam Maliki Kiai juga punya kitab Malik bin Anas Imamu Daril Hijrah, dalam kitabnya ya, Malik bin Anas Imamu Daril Hijrah. Syed Maliki Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu sampai digigit kalajengking berkali-kali, mengajar hadisnya tidak berhenti. Al-Imam Syafi'i diceritakan ambeien yang akut, ambeiennya Imam Syafi'i itu akut karena sampai ditadongi dengan mangkok darahnya, pendarahan, dan tadrisnya tidak berhenti. Kita ini enggak, belum sakit sudah berhenti. Kok gak mulang Pak Ustadz? Hawane kudu loro. Kan belum sakit itu, lagi kudu loro. Kok gak mulang sampean? Rasane piye dok kudu loro? Awake kok kudu ra kepenak. Kan belum sakit itu ya, sudah berhenti. Kok gak mulang kenapa Pak? Kok gak ngaji? Iki apa no wong ana wong mati? Sing mati sapa Pak?
ponaan misanane dulure li'e tonggo. Jauh itu loh, kok gak mulan, itu kan jauh itu. Jadi sering kita ini, nah cerita Said Muhammad ini penting sekali untuk menyemangati kita. Jangan sampai kita udur-udur yang masih memungkinkan kita tadris, memungkinkan kita baca Quran, memungkinkan kita berkarya, beramal, berkontribusi. Jangan cuma sakit sederhana kita berhenti, sakit sederhana kita leren, jangan. Karena itu bukan amaliyahnya ulama-ulama. Di Said Muhammad penting sekali cerita ini. Saya Abdul Adim Al-Mundiri, Said Muhammad kan juga punya At-Targhib wa Tarhib yang catatan kaki yang tipis itu. Itu At-Targhib wa Tarhib itu kan Abdul Adim Al-Mundiri yang pengarangnya itu, yang 4 jilid itu. Putranya wafat. Beliau sedang mengajar di madrasah. Apa kata beliau? Aku lagi mulang madrasah, tolong jenazah anak saya bawa ke kelas saja, bawa ke sini ke kelas, saya tak nyolati di kelas. Akhirnya jenazah anaknya itu dibawa ke kelas. Al-Syekh Al-Ustadz Al-Hafidhul Kabir Abdul Adim Al-Mundiri menyolati anaknya di dalam madrasah. Setelah menyolati, tolong kubur ya, aku tak terus mulang. Coba ini kalau kita mungkin dianggap, kata Roma Irama, terlalu. Ya kan? Ini bisa dianggap terlalu katanya. Ya kan? Ini bisa dianggap terlalu. Tapi itulah pendidikan ulama. Imam Ar-Razi. Jadi apa yang disampaikan Said Muhammad itu menginspirasi banyak. Imam Ar-Razi, kalau kita baca dalam tafsirnya Mafatul Ghaib Ar-Razi pada surat Yusuf, ketika menafsirkan surat Yusuf di tafsir Al-Kabir Mafatul Ghaib Fakhruddin Ar-Razi, itu anak beliau Muhammad wafat, ditulis beliau pas ngarang anaknya wafat, tetap ngarang dengan menulis, tolong bagi yang baca tafsir saya sampai ayat ini kirimkan Fatihah untuk anak saya Muhammad. Itu putranya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi tetap mengarang. Ada kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama, harganya waktu menurut ulama, karya Abu Ghuddah, Abdul Fattah Abu Ghuddah, orang baru ini ya, Abdul Fattah Abu Ghuddah, namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Apa kata beliau? Dulu itu ada ulama ahli hadis, kalau makan malam didulang karena nulis, tidak mau berhenti nulis, mangane sampai didulang sama Mbak Yunya. Karena beliau tidak mau berhenti hanya untuk makan, sampai makan didulang. Ada begitu, saking waktu itu dimanfaatkan. Nah, maka cerita Said Muhammad di dalam kitab apa itu tadi, Khosaisul Muhammadiyah atau Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Ingat saya, ini juga ditulis Said Muhammad di kitab Labbaik Allahumma Labbaik. Ada kan ya? Labbaik Allahumma Labbaik, tentang manasik haji. Itu kan Said Muhammad juga punya karya Labbaik Allahumma Labbaik. Nah, itu cerita ini ingat saya juga ada di dalam yang cetakan lama. Jadi yang cetakan dulu itu ya. Yakni ini penting sekali apa yang diamanatkan oleh Said Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Banyak sekali inspirasi beliau. Nah, yang terpenting dari kita ini, yang kita orang muhibbinnya, kalau kita ini
masyrab ya, masyrab kita adalah sumberannya adalah para ilmunya para ulama. Cuma kita ini ya jauh lah ya, kita tidak pantas kita ini mengatakan apa dengan Syed Muhammad, kita jauh lah artinya lah. Nah, yang terpenting dari kita adalah kita amalkan yang akhir-akhir Syed Muhammad menjelang wafat. Itu yang saya tahu, yang saya dapat informasi, catatan-catatan penting, beliau lebih menitik beratkan pada murid-muridnya untuk apa ya, muasyarah, muamalah dengan masyarakat dengan baik. Jadi ternyata tobakot murid Syed Muhammad itu beda. Kan ulama punya tobakot ya, seperti tobakotus Syafi'iyah, Ibnu Subki, As-Subki, tobakotul Hanabilah, Ibnu Rajab, tobakotul Malikiyah itu karya Qadiyat, ada tobakotul Hanafiyah, ada 4 kitab tentang tobakat. Nah, ternyata Syed Muhammad itu setiap tobakat muridnya itu beliau memberikan inspirasi berbeda. Jadi era yang awal, eranya Ustadz Ihya, eranya siapa ya? Eranya Ustadz Ihya, terus mungkin Ki Hasan, Ustadz Muiz ya. Itu dengan generasi kedua menitik beratkannya berbeda. Generasi ketiga berbeda, generasi akhir berbeda. Itu ajib tarbiyahnya itu. Jadi tarbiyah yang inti tetap, tapi tarbiyah yang dititik beratkan, dikhususkan, spesifik itu beda. Ini luar biasa cara tarbiyah beliau, karena setiap tobakot mungkin berbeda yang akan dihadapi. Jadi Syed Muhammad memberikan inspirasi, memberikan contoh, berbagai contoh, tinggal kita mau ambil inspirasi dari murid yang generasi awal, generasi pertengahan, generasi terakhir. Karena kalau ayah saya mengaji di Syed Alawi, ayah saya ngaji di Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki, itu eranya dulu ya, eranya Syekh Umar Hamdan, Syekh Ali Al-Maliki dan sebagainya. Nah, kalau Syed Muhammad memang kalau lihat ceritanya begitu, karya-karya begitu, beda dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ya, kalau Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ingat saya, setahu saya dari karya-karya beliau, dia tidak mengarang yang rudut mengkanter itu enggak. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, bisa kita lihat karya-karya beliau, Fawaidul Janiyah, karya-karya beliau tentang usul fikih, balaghah, ya, khusus siyarah dan sebagainya. Nah, kalau Syed Muhammad ini memang beliau ini seorang alim yang syaja'ah ya, punya keberanian ya. Syaja'ah, Syed Muhammad itu punya mental apa? Syaja'ah, pemberani. Nah, jadi karya-karya beliau memang ada syaja'ahnya, dan sampai beliau mengarang kitab Al-Ghulu tentang ekstrim, ada kitab yang Al-Mustasyiqun tentang orientalis, itu kan juga ada kitab sekarang Syed Muhammad, Al-Mustasyiqun tentang orientalis, Al-Ghulu tentang ekstrim. Nah, ini bertanda berarti Syed Muhammad ini memang sangat merespon dengan apa yang terjadi di alam Islam, dunia Islam. Nah, sekarang bagaimana kita ini untuk mengkontekstualkan, mengaplikasi
dari keberanian beliau, tentang syaja'ah beliau untuk kekinian ya, untuk kekiniannya. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan. Nah, begini, memang ada satu kitab yang berjudul Al-Irhab fi Daw'il Islam, teroris dalam pandangan Islam. Ini sebetulnya adalah risalah doktorah, disertasi doktor. Tapi disertasi doktor ini di Irak, namanya Mafhumul Irhab fil Islam, judulnya Mafhumul Irhab fil Islam. Di situ saya baca, ternyata ini ya, di situ ini entah kebenarannya bagaimana tentang disertasi doktor, karena disertasi doktornya ini tentu kalau kita katakan insaf sempurna, artinya insaf itu jujur secara sempurna, saya nggak menjamin ya. Tapi di situ ada informasi bahwa memang Amerika Serikat di dalam disertasi doktor itu memperbolehkan dia untuk senjata pemusnah massal, melegalkan senjata pemusnah massal untuk genosida, untuk pembantaian. Itu begitu di dalam kitab tersebut. Kemudian kalau kita baca lagi, jadi kembali ke Sayyid Muhammad, karya Yusuf Qaradawi, plus minus, karya Yusuf Qaradawi itu sekarang sudah terkumpul para ustaz, yaitu namanya Mausu'ah Al-A'mal Al-Kamilah. Yusuf Qaradawi saya punya di rumah 106 jilid sekarang, namanya Mausu'ah Al-A'mal Al-Kamilah Yusuf Al-Qaradawi. Itu baru terbit tahun kemarin kalau nggak salah, terkumpul setelah wafatnya beliau 106 jilid ya. Alhamdulillah saya ada di rumah kitab ini. Saya baca di situ tentang bahwa ada data rinci secara historis bahwa perundingan dengan Yahudi itu tidak pernah tidak dikhianati, tak pernah. Jadi perundingan damai dengan Yahudi itu tidak pernah tidak dikhianati. Min asrin nubuwah, sejak zaman Rasulullah SAW tidak pernah orang Yahudi perundingan sulhu dengan gencatan senjata kemudian dia mentaati dengan perjanjian, tidak pernah. Lah ini ada yang mau nyoba perundingan yang versi mereka. Saya baca itu di dalam kitab itu ada 3 atau 4 halaman, 1, 2 data itu kalau tidak salah 10 kasus satu persatu perundingan dengan Yahudi tidak pernah mentaati perundingan. Nah, itu apa yang kita contoh kalau bukan Rasulullah SAW? Apa yang kita waspadai? Kata Al-Quran, khuzu khidrakum, khuzu khidrakum, ambillah waspada. Ada khidra, ada khadar. Kalau khazarul maut, takut mati. Kalau khuzu khidrakum, waspada. Khidrakum beda.
Nah, kita kan waspada karena historisnya tidak pernah Yahudi perjanjian tepat, dia tidak khianat, tidak melanggar perjanjian, itu belum pernah memang dalam sejarah. Nah, kalau orang digigit, orang mukmin jangan sampai digigit 2 kali dalam satu lubang. La yuldagul mu'min marratain fi jukhrin wahid. Jangan sampai orang beriman digigit dalam satu lubang 2 kali. Nah, itu sudah digigit berkali-kali, mau digigit lagi. Nah, sudah digigit berkali-kali, mau digigit lagi. Nah, inilah kepiawian Sayyid Muhammad, karena beliau muhaddis al-sirah. Mohon maaf, saya tidak berarti mengencilkan disiplin ilmu lain, bukan, beda sekali. Fikih dengan sirah beda. Kalau orang itu studinya sirah seperti Hasyim Asy'ari, itu kan sirah, itu beda dengan kita yang belajarnya fikih, karena ide akan muncul dalam bersosial itu dari sirah. Beda kalau tekunnya kita pada fikih. Maka inspirasi mana yang akan muncul kita menghadapi politik, menghadapi perjuangan, menghadapi antagonis, menghadapi berbagai macam rantian, itu tidak muncul ide-ide itu, munculnya dari sirah. Nah, orang-orang hadis seperti Hasyim Asy'ari itu kan beliau sirah, Bukhari, Muslim, sirah Ibnu Hisham, Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Kamil Ibn Asir, ada kitab Al-Kamil Ibn Asir, Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, orang-orang yang sirah Ibnu Hisham dan sebagainya, sirah Muhammad Said Ramadan Al-Buti, fiqh sirah, itu beda, akan beda orang fikrahnya itu dengan orang yang, mohon maaf, dengan kami yang lugu. Maka begitu ada paparan tentang perdamaian, kita tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan, tidak ada kekhawatiran, karena disiplin kita bukan disiplin sirah, bukan disiplin ahli hadis, tidak ada kepekaan kita. Nah, misalnya ada orang mempaparkan aman insya Allah, apa itu Donald Trump qawiyun amin, shadiqun amin, misalnya ada orang begitu, misalnya ada orang begitu, insya Allah Donald Trump ini bisa dipercaya dan sebagainya. Ini kalau kemudian dia paparan, kita tidak ada punya basic disiplin keintelektualan sirah Nabi, sirah perang Badar, sirah perang Uhud. Ada satu kitab karangan orang jenderal namanya Majjan Syed Khattab, judul kitabnya Muhammad Rasulullah Ar-Rasul Qaid, Muhammad Rasulullah Panglima Perang. Saya dulu sorokan pada ayah saya, ngaji pada ayah saya, sorokan tentang ilmu militer Rasulullah, ilmu askariyah, ulumul askariyah an-nabawiyah, tentang ilmu militer Rasulullah SAW. Itu detail sekali ilmu militernya Rasulullah SAW, dengan dipelajari oleh Syed Khattab dengan sistematis ilmu militer modern, namanya kitab Ar-Rasul Qaid. Nah, kalau kita belajar itu, maka ada perjanjian, ada apa, kita akan mudah, yang istilahnya ilmuwan al-lahiq was-sabiq, berpikir sebelum dan sesudah. Al-lahiq was-sabiq, sesudah dan sebelum, as-sabiq wal-lahiq, itu kan orang berpikir. Nah, sekarang ini
kita ikuti apa giroh-girohnya para ulama, tapi tidak boleh kita ini ekstrim, tidak boleh kita mendolimi orang yang tidak salah. Jadi yang salah ini Yahudi Israel, Amerika, bukan orang non muslim yang di Indonesia. Kita tidak boleh menganiaya, tidak ada hubungannya. Kita tidak boleh ekstrim, tidak boleh merusak, tidak boleh destruktif, tidak boleh anarkis. Tetap kita menjaga kemanusiaan. Tapi ini persoalannya, kita ini harus kepiawian Sayyid Muhammad, kepiawian Basim As'ari, kepiawian para ulama-ulama dulu beda, karena mereka ini latar belakangnya orang sirah, orang hadis. Maka begitu orang hadis kan cerita Huswatu Badil Mustalik, Huswatu Khaybar, Huswatu, kalau kita ngaji Sahih Bukhari kan begitu, Huswatu Badrin, Huswatu Uhud. Atau kita ngaji di kitab-kitab fikih yang agak besar, misalnya Al-Hawil Kabir karya Al-Mawardi, itu kan panjang. Kitab Usyar itu fikih-fikih yang mutawal, kitab fikih yang mutawal seperti Al-Hawil Kabir karya Al-Mawardi, kemudian Nihayatul Matlab karya Imamul Haramain, itu kan mutawal, kita sirahnya mutawal. Maka kita akan tahu, oh begini ya, oh begini resiko politiknya, oh begini resiko politiknya. Karena kita ngajinya fikih sampai ke sirah dengan detil, bukan sampai itku rokobah saja. Bukan sampai itku rokobah saja, jadi beda. Nah ini, maka kita doakan apa yang menjadi cita-cita Rasulullah SAW dan diteruskan para ulama besar. Maka orang dulu mujahid semua, tanyakan orang dulu. Kiai Abdul Karim ghirah mujahid, Kiai Mahruz ghirah mujahid, ya, ghirah mujahid. Kiai Abbas ghirah mujahid, karena beliau keintelektualannya itu, karomanya, keilmuannya bukan mandek dalam satu ilmu, tapi berbagai ilmu, terutama ilmu-ilmu sirah Nabi. Itu beliau tahu rasanya gimana, sensitifnya sejarah Islam bagaimana, sensitifnya orang yang dianiaya bagaimana, muslim yang tertindas bagaimana. Itu kan terasa kalau kita ngaji sirah. Jadi beda sekali ya. Nah ini yang mumpung kami masih ingat saya sampaikan. Jadi ini penting sekali. Maka Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab-kitabnya itu tersebar berbagai macam kitab dengan judul yang beda-beda, tapi jangan sampai kita meremehkan yang risalah yang tipis-tipis itu, doa-doa Syawarikul Anwarnya itu jangan sampai lupakan. Kemudian kitab-kitab yang tipis-tipis itu, wah, banyak ilmunya itu, karya-karya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah yang terakhir, pidato jangan lama-lama, makruh mughalladzah itu ya. Jadi yang terakhir yang yaitu Syed Muhammad ibn Alawi Al-Maliki ini tawaduknya luar biasa. Jadi ada satu kitab karya Syed Muhammad sanad yang khusus dari Syed Alawi. Syed Muhammad dari abahnya. Itu siapa yang menyuruh? Saya Yasin. Saya Muhammad Yasin, dan mengerjakannya di rumah saya Yasin. Tarodud beliau diceritakan. Syed Muhammad bin Alawi kondur datang dalam
Sowan Syekh Yasin diparingi kitab data-data sanad ramanipun. Jadi mencatat sanadnya Said Muhammad dari abahnya, itu yang mendorong Syekh Yasin, Muhammad bin Yasin Al-Fadani, dan memfasilitasi marojiknya itu juga Syekh Yasin. Dan di rumah Syekh Yasin itu taratut kondur Swan melih, kondur mencatat melih sampai selesai. Itu di kitabnya itu. Kitab yang sanadnya dari Said Alawi, tapi catatan-catatannya itu banyak di Syekh Yasin, Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Maka Syekh Yasin ini memang orang berdarah Jawa di Indonesia, Padang, tapi beliau ini luar biasa. Kalau catatan beliau ini yang di dalam kitab-kitab beliau itu, beliau begini ya, abah saya pernah di dalamnya Syekh Yasin ya, di dalamnya Syekh Yasin abah saya matur, waktu itu tahun berapa ya, kalau Kiai Makrus kan kalau di Mekah pasti di Syekh Yasin, sering binaranya di Syekh Yasin. Nah itu atur Syekh Yasin, kita ini jahil murakkab, kata abah saya, kita ini jahil murakkab. Syekh Yasin itu tidak pernah tertawa banyak, tapi mendengar kata-kata abah saya, kita ini di Mekah jahil murakkab, beliau tertawa. Beliau tertawa. Kita ini orang Jawa Syekh Yasin, begitu masuk di Mekah kita ini jahil murakkab, Syekh Yasin tertawa betul. Nah, Said Muhammad itu sangat tawadhu, orang awam, menyenangkan orang, menyenangkan tamu, luar biasa. Dan yang saya tidak tahu jawaban sampai sekarang, kenapa ya, kenapa Said Muhammad dengan kemampuan itu tidak melanjutkan Ibanatul Ahkam, syarah ayahnya yang Bulughul Maram itu belum selesai. Nah, bukan Said Muhammadnya sendiri. Maksudnya Said Muhammadnya sendiri kok tidak melanjutkan. Ya kalau itu ada bang takmilahnya yang dari Said Muhammadnya sendiri, itu termasuk tawaduknya beliau. Itu tawaduknya beliau. Kan mestinya itu sangat imkan, sangat kredibel, sangat mampu melanjutkan takmilahnya itu. Dan takmilah itu sebetulnya muncul pertama itu abah saya ketemu Kiai Halim Asum Krapyak. Kiai Halim Asum cerita ke abah saya, Dik, panggil abah saya adik, sama karena rumahnya ungkur-ungkuran di Lasem itu. Abah saya itu menghadap selatan, rumahnya Kiai Halim Asum menghadap utara, jadi ungkur-ungkuran. Dik, iki ono sarah Bulughul Maram anyar, Dik, Ibanatul Ahkam. Mbah Halim Asum waktu itu punya kitabnya, belum dilihat pengarangnya. Terus abah saya diaturi perso kali Mbah Ali, loh iya Pak Ali, abah saya kalau manggil Mbah Halim Asum itu wak itu paman, orang langsung manggilnya wak. Iya Pak, iki Said Alawi. Loh, Said Alawi sapa? Al-Maliki. Loh, gak tak delok pengarang iku guruku.
Jadi Kiai Halim Maksum itu pertama, termasuk orang pertama yang bawa Ibanatul Ahkam itu generasi awal, tapi nggak lihat pengarangnya. Loh, ini guru saya. Nah, berarti usia Kiai Halim Maksum yang sepuh itu masih ikut istifadah dengan Syed Alawi Al-Maliki, masih ikut Syed Al-Maliki. Dan Syed Alawi Al-Maliki ini menurut cerita yang saya terima itu tawaduknya ini tertanam di Syed Muhammad itu mengalir khulukun Nabi, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita ini, Syed Alawi ini diundang mantenan orang desa. Syed Alawi kula badhe mantu njenengan kula aturi rawuh ngakitaken. Nah, Syed Alawi kan sibuknya ilmu ibadah, tadris ilmu ibadah, riyadhah, sibuknya itu. Diundang orang kampung Badui mantu, piye gak teko piye, wong awam adik mantu wajib ditekani. Iya, insyaallah aku teko. Lah numpak apa? Syed Alawi itu jalan kaki mawon saya atau bercedak Quraib itu tasghirnya Qorib ditasghirkan lagi. Qorib itu sudah dekat, ditasghirkan Quraib. Jadi Bu Ayyid, Qorib kan dekat ya, ditasghirkan Quraib, betul Quraib karena ada yaknya, maka ditasghirnya kan ditasghir Quraib, sangat dekat. Saya tahu ya wis mlaku Pak, melampah mulai esok sampai sore gak tok orang Badui. Ini cerita tawaduknya Syed Alawi, sampai sore gak tok. Masya Allah, nginep aku gitu bareng, terus nginep Syed Alawi nginep di pedalaman di Baduy, luar biasa. Nah, inilah tawaduknya Syed Alawi. Syed Muhammad ini cerita mungkin sudah populer, tapi tidak apa-apa karena saya cerita ya. Ustadz Ikhya itu pernah diutus Syed Muhammad waktu datang di Jakarta. Ustadz Ikhya cerita ke saya waktu saya ngisi di Ustadz Ikhya Multaqo 2 tahun kemarin ya, kami ngisi di Ustadz Ikhya Pujon. Itu Ustadz Ikhya cerita ke saya pas jagong gitu. Ustadz Ikhya golekno hotel ning Jakarta sing paling apik. Loh, biasanya hotel Polapi ya bintang 5. Wis pokoke golekno bintang 7 puyer 16, pokoknya golekno hotel yang paling apik saat Jakarta. Akhirnya dicarikan Ustadz Ikhya nyari. Ini cerita bisa dikonfirmasi ke Ustadz Ikhya, beliau cerita ke saya. Akhirnya Syed Muhammad dicarikan hotel Ustadz Ikhya, hotel termahal di Jakarta. Begitu masuk di kamar, Ustadz Ikhya dipanggil, Ikhya golekno kloso. Loh, malah cari kloso Syed Muhammad. Untuk hotel termahal di Jakarta, Syed Muhammad minta kloso ini loh, tikar. Waduh, Ustadz cerita saya bingung kula Gus. Kloso itu paling kurang pasar Klender gitu betul. Mboten wonten kloso koting jalan Tamrin, mboten. Jalan Kuningan dodol kloso gak mungkin wonten. Pasti di pasar-pasar Bekasi, di tradisional ya kan ya, atau Klender atau mungkin Blok M ada atau enggak, pokoknya pasar-pasar yang Senen, pasar-pasar Tanah Abang,
golek kloso. Akhirnya Ustadz Ihya golek kloso terus diatur di hotel. Ihya didelok-delok uang aku ning hotel berbintang, tapi aku gak sare di kasur, aku tak turu ning kloso. Luar biasa. Jadi kemewahannya itu untuk menutupi keikhlasannya. Ini yang sulit kita tiru, karena kita ini belum mewah ya, baru di depan hotel udah posting loh. Itu belum beli tiket hotel loh, baru parkir posting. Yang tertawa pernah ini loh. Said Muhammad enggak, di hotel termewah termahal di Jakarta, Ustadz Ihya disuruh nyari tikar, tidur yang sederhana, terus betul tinggi pak, kasur yang mewah-mewah itu udah dipakai oleh Said Muhammad. Sehari nyandap cuma untuk menutup kewiraian beliau, kesulitan beliau, dibingkai dengan kemewahan. Tapi bukan mewahnya, enggak, wirainya, zuhudnya, ternyata begitu. Nah, kita diajari Said Muhammad sifat kewiraiannya, sifat kezuhudannya. Jadi kiai dulu Les bin Sa'din, kita baca karangannya Marsudi, Husnul Muhadarah. Husnul Muhadarah itu apa? Fi ahbari Misra wal Qahirah, sejarah Mesir dan Kairo. Ada dua kitab Husnul Muhadarah. Ada kitab yang lebih besar namanya An-Nujumuz Zahirah fi ahbari muluki Misra wal Qahirah. Kalau itu 15 jilid, namanya An-Nujumuz Zahirah. Ini kan Husnul Muhadarah. Les bin Sa'din itu kaya raya. Les bin Sa'din itu tiap bulan mentransfer uang ke Imam Malik. Jadi Imam Maliki, ulama besar, disubsidi Les bin Sa'din, dikirimi uang. Yang ngirim ulama soleh, zuhud, hartanya dijamin halal, ngirim uang ke ulama yang soleh, yang zuhud. Min soleh ila soleh, ni'mal malu soleh li rajuli soleh, malu Les bin Sa'din Imam Malik. Jadi Imam Maliki dikirimi uang Les bin Sa'din. Itu kan asyarah, satu zaman, satu di Madinah, satu di Mekah, dan beliau adalah mujtahid mutlak, tidak bermadhab. Les bin Sa'din kan madhab, termasuk madhabul Les bin Sa'ad, cuma sudah mengqarid, pengikutnya banyak yang sudah wafat, tidak menulis buku-buku selanjutnya ya. Nah, ini kata Imam Suyuti, jajan-jajan di rumah Les bin Sa'din itu ada roti, ada permen, di dalamnya itu emas semua. Jadi kalau tamu ngambil roti, emas isinya, ngambil permen, emas isinya. Ini mandiri pak, mandiri, asli, kaya asli dia. Les bin Sa'din kaya asli nih, isinya jajan-jajan itu emas semua. Orang buka emas, orang buka emas. Nah itu yang diajarkan Said Muhammad, kaya bikasbiyadi, kaya dengan jalur halal. Setelah kaya, beliau tidak serakah, zuhudnya masih menjadi tabiatnya, wirainya tetap menjadi kepribadiannya. Nah ini, nah kita ini enggak, kita
kita ini kalau nggak hati-hati Pak, semua bahasa Arabnya duniawi itu tidak ada yang baik. Misalnya fulus, uang, itu akarnya ya ke iflas, bangkrut. Fulus, iflas, satu akar kata. Misalnya pekarangan, punya lahan luas, itu bahasa Arabnya juga nggak baik. Doy'ah, sia-sia. Doy'ah. Misalnya punya lahan lagi, namanya emas, dahab, maknanya lenyap, hilang. Dahab kan pergi, hilang, lenyap. Misalnya perak, fiddah, fiddah itu pecah, hancur. Harta, mal, kata Ibnu Arabi dalam Futuhatul Makkiyah, mal itu menyebabkan mailul qalbi wa mailun nufus, doyong, tidak bisa adil. Gara-gara mal itu Ibnu Arabi, gara-gara mal pikiran kita nggak bisa adil, mesti bela yang ngasih mal, nggak bisa adil. Pasti kita akan membela orang yang ngasih mal kepada kita, entah berhujah atau nggak pakai hujah, pasti kita bikinkan hujah. Kita sampai bikin hujah, bikin dalil, karena orang itu sudah ngasih uang ke kita, sudah ngasih harta ke kita, maka kita akhirnya kita doyong pikiran kita, tidak bisa lurus. Dunia, apalagi dunia, maknanya rendah. Jadi gak ada bahasa Arab harta benda yang bagus, semua gak ada. Nah itulah Said Muhammad, apa yang diceritakan Ustadz Ikhya menjadi teladan bagi kita, qudwah hasanah. Said Muhammad punya kitab namanya Qudwah Hasanah, ya kan punya ya, Qudwah Hasanah, menjadi teladan yang baik. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah saya hadir di sini suan untuk bertabaruk dengan para ulama di, karena abah saya udah pesen, yuk ulama ini ngalim lengkap orang kok Kediri, karena ulamanya walinya lengkap dengan funun ilmu yang macam-macam dari dulu. Abah saya bilang itu. Jadi ulama lengkap, komplit, boleh ilmu macam apa ae ono kabeh, iku gak koyo Kediri. Macam itu. Bakarim itu kata abah saya punya karomah. Kalau santri dulu zaman dulu, kalau yang diridhoi Bakarim, orangnya itu ngajinya 5 km krungu. Kalau Bakarim ridho dengan orang itu. Tapi orang kalau nggak diridhoi, jejer plek tengah ngaji Bakarim, Mbah Manap ya, mucal, betul bilang ya Pak. Loh itu dulu banyak ulama. Kiai Makrus di Rembang, Kiai Makrus kan dulu di Rembang, di Mbah Khalil Harun, di Kasingan. Itu cerita abah saya, karena abah saya juga pernah dileteh di Rembang, di Kasingan, bukan leteh, di Kasingan. Pak D saya juga di sana. Itu Kiai Makrus kadang 12 hari nggak tidur. Lihat tuh, 12 hari nggak tidur. Kiai Makrus di Rembang, waktu di Rembang. Abah saya cerita. Jadi dulu tuh orang memang sembodo Pak. Jadi ilman wa amalan wa sulukan itu sembodo Pak. Kita ini kakek rapat. Jadi kalau kita ini sekarang tuh kebanyakan rapat, karomahnya kurang. Kakek rapat terus kurang karomah gitu. Jadi dulu ulama dulu tuh masya Allah karomahnya luar biasa Pak. Jadi gak mengada-ngada, ya memang luar biasa, memang luar biasa. Saya masih ingat
Saya kecil saya nginep di rumahnya Ki Marus. Ki Marus tidak, kalau tersalit. Nah, dalu nyari nih Ki Marus. Dari kepagi Ki Marus dari rawuh subuh diaturi dahar sarapan. Ki Marus dawuh, kula dongakno panjenengan gadah mobil. Abe kula didhawuhi Ki Marus. Terus abe kula matur, ngaten Yai, nek jenengan dongakno gadah mobil kula terus boten ngagi mobil jenengan. Oh gigi betul usah kula dongakno, betul usah kula dongakno. Ki Marus, saya masih ingat, saya ikut kecil ya. Terus saya ikut sarapan. Ki Marus dongakno, Kiai, mugi-mugi Kiai kuno tuh silaturahmi kan umbal gitu dulu. Kiai dulu Masya Allah namanya Kiai Jauhari Kencong, nilai Mbak Yu saya haji tahun 80, nginep loh itu. Kencong Kelasem Kiai Jauhari nginep di rumah saya. Kiai Jauharinya Gus Sadid itu nginep ya karena gak ada mobil zaman itu. Lagi Marus tadu gak ada Kiai gak ada mobil, nganu Yai nek jenengan dongakno kula gadah mobil, kula mboten ngangge mobil jenengan. Oh nggih, mboten usah gadah mobil mawon, mboten usah. Ki Marus saya masih ingat, Masya Allah. Jadi memang orang dulu sembodo antara ilmu dengan amal, Masya Allah. Jadi di Kediri komplit, di Pare itu tidak terhitung loh ulama-ulama mutafannin itu. Tidak terhitung tuh. Rasikhun fil ilmi itu di Kediri. Gak terhitung. Nah, kita tinggal melanjut. Kalau kita tidak mampu ilmunya ya ibadahnya. Tidak mampu ibadahnya ya paling tidak karakternya. Tidak mampu karakternya, akhlaknya. Kalau sempurna sih jauh lah kita kayak dulu ya, jauh. Jadi memang ya menyadari lah kita ini gimana ya, karena sistem yang kita pakai sekarang ini sulit untuk menjadi ulama yang rasikhun fil ilmi. Coba kita lihat generasi Sayyid Muhammad yang 80-90 itu kalau bahsul masail dia pakainya kitab fisik. Kalau kitab fisik tidak ada kemudahan mencari, harus dengan riyadah, sulit mencari bab min bab, fasal min fasal, cari satu-satu. Sekarang kita ini ndak, judul kita tulis langsung keluar di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini, semua keluar. Lah mana kita ini? Begitu kita tutup, ilmu sudah bukan ilmu kita, ilmunya komputer. Jadi beda lagi dengan generasi dulu. Maka sulit sekali. Maka sekarang ini bahsul masail, musyawarah kubro dan sebagainya yang enggak sepiawi orang dulu. Sekarang ini banyak mauquf. Nah, karena itu kita niru aja lah akhlaknya, tawaduknya, wiridnya. Sayyid Muhammad itu wiridnya luar biasa loh. Wiridnya abah saya itu dibaca semua. Syawarikul Anwar itu tiap hari dibaca. Abah saya khatam Syawarikul Anwar itu rutin tiap hari. Syawarikul Anwarnya Sayyid Muhammad kan itu kumpulan doa-doa itu ya dibaca. Abah saya seneng, abah saya ya ikuti jumlah per jumlah. Kalau saya sekarang yang pakainya wikoyah Sayyid Muhammad ada wikoyah itu ya, itu saya pakai kisim-kisim sebagian saya pakai wikoyah ya, al-wikoyah Sayyid Muhammad. Itulah Sayyid Muhammad yang sekelumit tentang Sayyid Muhammad bin Arabi bin Abbas al-Maliki. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.